Jadi orang kaya juga. Lalu ngerasain tuh sehari bisa naik 2-3 kali pesawat tuh. Lebih Pak, 1000 Pak. Lah saya pernah naik pesawat jet. Berapa? Seminggu kurang lebih hanya. Lah kalau naik pesawat jet tuh lompat-lompat begini. Itu kayak lebih daripada 2-3 kali satu hari. Helikopter. Mutlak gitu loh kemana-mana. Nah ini ada bahasa legal. Ada bahasa sehari-hari tapi dijadiin bahasa legal standing. Misalkan orang bahasa basi nih, tapi dijadiin bahasa formal. Ya itu mah lembek nih. Piknik tapi kurang jauh. Ya cuman ini lagi marah sebenarnya. Saya tahu marah kepada YouTuber karena dia nggak jadi, mungkin nggak diundang lagi ke acara-acara pengajian karena ya nggak ada sedekah lagi dong kalau kayak gitu. Mungkin ya, makanya. Oke teman-teman, kita lanjut ke part 3 ya. Setelah part 2 dan part 1 kita langsung lanjut ke part 3. Lucu ya kalau seorang hero bagi para ibu-ibu TKW ini dianggap aktor intelektual. Ya kayaknya hukum ini sadis banget ya. Saya parah ini. Saya kenapa saya katakan seperti itu? Karena ketika saya mereaksi atau misalkan saya mengungkapkan fakta-fakta hukumnya, itu ada datanya gitu. Kan lucu kalau misalkan itu dianggap sebuah kejahatan yang masif gitu ya. Lucu banget sebenarnya. Jadi buat Pak Busbo ya, sebaiknya ini jadi humor aja sebenarnya. Karena mungkin kalau misalkan malam-malam gitu Anda kurang tahu ya, lihat video ini aja boleh, tapi jangan marah ya, karena kemarahan itu ya membawa kita kesesatan ya. Cuman ini lagi marah sebenarnya. Saya tahu marah kepada YouTuber karena dia nggak jadi, mungkin nggak diundang lagi ke acara-acara pengajian karena ya nggak ada sedekah lagi dong kalau kayak gitu. Mungkin ya, makanya dia marah-marah. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Dan wajar sih ada orang marah-marah terhadap saya, wajar karena nggak tahu masalahnya apa. Taunya pokoknya saya nipu, saya ngebohongin gitu. Tapi peristiwa yang sebenarnya kan pada belum tahu kayak apa. Makanya digelar di pengadilan itu baik. Akan melihat masih punya konten sebelah. Iya. Konten mereka kan lebih masif. Nah, kenapa saya senang begitu di pengadilan? Ya udah nanti digelar betul. Bener, dan saya ridho. Kalau udah digelar saya masih tetap salah, ya nggak apa-apa. Ridho saya. Yang penting pengadilan itu. Ya pasti enggak lah. Gimana? Orang udah ada bukti pembayaran apa macam-macam. Oh beda lagi. Itu narasi campur-campur. Jadi ada yang memang proyek saya, ada proyek penipu, ada proyek saya, ada proyek lain penipu. Ini narasi digabung nggak keruan. Sehingga udah susah mendeteksinya. Ya, Oke teman-teman ya. Jadi ada proyek dia, ada proyek penipu, ada proyek manjur, ada proyek penipu, ada proyek zaman, ada proyek penipu. Oke, tapi kalau dalam batu bara itu proyek dia bukan proyek siapa-siapa gitu. Terus dalam patungan usaha ya proyek dia bukan siapa-siapa. Faktanya ada. Untuk proyek PSI itu proyek dia bukan proyek siapa-siapa. Yang terakhir mungkin sekarang kayak ICN itu proyek dia bukan proyek siapa-siapa. Saya nggak bilang ICN menipu ya, tapi kalau itu kan perlu dibuktikan di peradilan kalau misalkan itu kasus hukum ya. Cuma yang disebut penipu sama dia proyek yang mana coba gitu. Sementara proyek yang saya ungkapkan direktur hukum yang di batubara itu proyek Jumansur gitu. Itu yang disebut penipu atau yang mana? Patungan usaha yang belum dibayar masih banyak gitu. Itu yang disebut penipu atau yang mana gitu. Terus patungan aset, tabung tanah, atau umroh merdeka, atau yang mana sebenarnya yang dimaksud. Dan masih ada banyak lagi loh fakta-fakta di belakang itu gitu yang belum saya ungkapkan. Yang mana proyeknya gitu. Kalau proyek yang di perumahan yang itu kan udah dibahas lama tuh yang di Jawa Timur itu. Dan yang pakai kayak gitu. Bukan itu yang kita bahas. Bukan sama sekali. Dan kalau misalkan kita nggak tahu, ya salah, saya punya bukti-buktinya gitu loh. Dan itu nggak ada sama sekali hubungannya dengan Pak Darso. Saya punya bukti sendiri. Karena saya yang minta sendiri ke korban, misalkan ke Pak Jaya ini, ya saya minta sendiri kan.
nggak melalui Pak Darso atau apalagi melalui Pak Puspo, itu sama sekali nggak ada hubungannya sama sekali gitu. Kalau misalkan nanti saya misalkan nanti ngobrol minta data ke Pak Darso, ya mungkin karena inilah, karena dia mereaction ini ya buat youtuber ya, kalau butuh bukti ya tanya ke Pak Darso gitu ya yang pegang. Kalau bukti yang punya saya nggak akan saya kasih gitu, ini buat saya sendiri gitu, biar saya punya pegangan ya. Oke teman-teman, lanjut ya. Ini Yusuf Mansur intinya dia ngerasa bener ya, dan youtuber ini salah gitu, dan youtuber ini harus dijustifikasi bahwasanya youtuber ini harus tobat gitu, karena uangnya haram gitu. Doakanlah biar jadi halal. Ya elah, doakan itu anak anda gitu, doakan itu anda sendiri gitu loh. Ya gitulah kalau yang victim, seolah-olah dia merasa teraniaya, padahal ya kita tahu lah ibu-ibu ini juga udah bertahun-tahun itu. Oke, kita lanjut ya. Contoh misalkan kayak saya bilang saya pernah naik pesawat tuh, kayak naik pesawat tuh 1000 kali dalam 1 tahun. Itu juga jadi konten. Oke, saya lihatkan videonya dulu ya teman-teman, biar teman-teman ini gitu ya. Pesawat kecil, saya solawatin. Jauh sebelum saya kemudian naik pesawat. Dulu saya naik pesawat bisa 1000 kali setahun. Saya naik pesawat dulu bisa 1000 kali setahun. Lebih banyak dari jumlah hari. Kenapa? Karena biasanya 1 hari minimal 2. Kalau minimal 2 aja itu udah 700 penerbangan. Padahal kita kalau ke mana itu bisa 3-4 kali. 4 kali bisa tuh kalau ke daerah-daerah antum itu. Masya Allah tuh, Kalimantan, Sulawesi tuh bisa 2 kali kita terbang. Datang dulu ke Banjarmasin, kemudian Tanah Bumbu, Banjarmasin, udah 4. 1, 2, 3, 4, 5 kali naik pesawat dalam sehari. Jadi saya pernah 1 hari itu 1000 kali naik pesawat. Apa gara-garanya? Demi Allah, saya yakin sekali gara-gara saya nyelawatin mainan. Salah satu diantaranya mainan pesawat kecil. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Emang nih masih mainan. Besok ya Allah, jangan sampai Yusuf Mansur naik pesawat apapun bayar. Jangan sampai Yusuf Mansur naik pesawat apapun beli tiket. Nggak mau saya beli tiket, nggak mau saya bayar. Pokoknya saya tinggal naik, tinggal turun, tinggal tidur gitu. Dan benar terjadi. Ya lanjut lagi. Jadi bercandaan. Ini Hendy saksi nih. Tahun-tahun awal saya nggak pulang-pulang Pak, tidur di bandara Pak. Sehari bisa 2-3 kali naik pesawat, betul nggak? Sehari 2-3 kali. Lah setahun berapa? Lah 1000 Pak. Yang nggak percaya, saya sumpahin jadi ustad. Yang nggak percaya ini saya sumpahin jadi ustad. Jadi orang kaya juga. Lalu ngerasain tuh sehari bisa naik 2-3 kali pesawat tuh. Lebih Pak, 1000 Pak. Lah saya pernah naik pesawat jet. Berapa? Seminggu kurang lebih ada. Lah kalau naik pesawat jet tuh lompat-lompat begini. Itu kayak lebih daripada 2-3 kali 1 hari. Helikopter. Mutlak gitu loh kemana-mana. Nah ini ada bahasa legal. Ada bahasa sehari-hari tapi dijadiin bahasa legal standing. Misalkan orang bahasa basi ini, tapi dijadiin bahasa formal. Ya itu mah orang piknik. Piknik tapi kurang jauh. Oke teman-teman, jadi ya itulah ngeledek banget ke masyarakat gitu. Kalau saya kasih tahu ya, saya memang pernah juga tidur di bandara karena emang jadwalnya mundur, karena ya kita tahu lah jadwal pesawat kadang-kadang mundur karena halangan tertentu, misalkan ada badai di atas itu, ada misalkan awan terlalu mendung, itu biasanya diundur karena hal tertentu, atau misalkan ada kecelakaan pesawat ya biasanya diundur karena ada emergensi gitu ya. Tapi saya kasih tahu ya, hari itu misalkan saya berangkat ya, misalkan seminggu terbang gitu ya, tapi nggak dalam setahun tiap hari gitu. Dan ini saya kasih tahu, ini basa-basi gitu. Oke teman-teman,
itu cuma basa-basi, ternyata nggak beneran gitu loh. Intinya Yusuf Mansur kayak gitu, basa-basi dianggap dibikin konten, dibilang beneran. Intinya kayak gitu bahasa, karena dibilang kita pikniknya kurang jauh, ya elah sombong amat jadi orang. Emang dia sendiri yang punya uang gitu. Lucu banget sebenarnya ya. Dia kayak pada saat dia jadi ustadz gitu, sekarang dia ngeledekin orang katanya biar cepet kaya. Ya elah, yang kaya bukan cuma dia. Kalau misalkan dia ngomongin Pak Puspo itu lebih kaya daripada dia gitu ya. Terus kita juga nggak miskin gitu. Itu YouTube ini kan cuma kebetulan tadinya kerjaan sampingan dan kita punya kerjaan yang lain ya. Tapi karena sekarang sedang seksi, karena sering disindir-sindir sama si Jaman ini, ya saya kerjakan lah. Itu karena ya rame aja sih sebenarnya. Dan untuk ya memperingatkan umat agar jangan lagi kita mudah percaya dengan ustadz yang menawarkan surgawi, surga dunia sebenarnya surgawi ya. Tapi dia melupakan amalan-amalan yang sebenarnya, terus rasionalitas yang sebenarnya. Dan kalian kan udah lihat video aslinya ya. Jadi itu nggak basa-basi, itu serius banget dia bilang kayak gitu. Serius banget naik pesawat. Bahkan dia keceplosan 1000 dalam satu hari naik pesawat. Hanya gara-gara, dalam catatan, hanya gara-gara dia sholawatin pesawat mainan. Apa hubungannya pesawat mainan dengan naik pesawat itu 1000 kali, dan itu gratis loh 1000-nya. Dan saya kasih tahu biar kita sebagai orang yang punya pikiran cerdas, kita yang dianugerahi pikiran, dan ya ini untuk orang-orang rasional yang udah pernah sekolah ya. Naik pesawat, seorang pilot terlalu sering juga tidak diperbolehkan dan tidak direkomendasikan oleh dokter. Karena terlalu sering naik pesawat itu hipertensi bisa, pengumpalan darah bisa. Kalian tahu kalau pengumpalan darah bisa stroke, bisa banyak hal ya. Bisa sakit kepala, bisa dehidrasi, bisa kena flu juga. Pokoknya banyak efeknya. Dan saya kasih tahu ya, saya punya teman orang Makassar. Dia lulus universitas dan dia bisa baca, dia pinter, tapi dia tuli karena naik pesawat. Jadi saya kalau naik pesawat saya pakai pelindung telinga ya, karena saya takut telinga saya sakit nantinya. Dan banyak orang juga yang mengalami itu, walaupun untuk beberapa jam kemudian sembuh gitu ya, karena efek dari, kalian tahu ya, beberapa tipe pesawat ya, kebanyakan ya itu menggunakan Rolls Royce, pakai jetnya Rolls Royce itu yang mesin bulat itu, pakai Rolls Royce, baik itu Boeing ataupun Airbus, mereka biasanya menggunakan Rolls Royce. Dan itu suaranya sangat keras. Kalau Anda di bagian badan pesawat yang dekat jendela sayap itu sakit banget telinganya. Makanya saya selalu bawa handset ini biar begitu turun kita nggak sakit telinganya. Walaupun sebenarnya kalau nggak pakai headset pun ya cuma bendeng dikit, dan itu wajar sebenarnya. Tapi kalau terus menerus ya gejala sakit itu ada. Dan bagi orang-orang yang rasional itu mustahil naik pesawat selama 1000 kali dalam waktu 1 tahun, dan tiap hari itu naiknya ya. Itu sangat mustahil. Kapan istirahatnya, dan kalau sakit bagaimana? Itu mustahil kan. Dan gratis lagi. Siapa yang bayarin gitu kalau misalnya tiap hari dia ceramah kan nggak bisa. Orang nggak mungkin kuat di titik itu, karena ada batasan manusia itu. Oke ya teman-teman, kalian bisa memahami ya kenapa banyak orang yang nggak percaya. Karena orang yang berpikiran cerdas, yang berakal sehat, orang yang ya minimal dia tahu gitu tentang kesehatan, apalagi kalau yang misalkan anak-anak kuliah, nggak akan percaya sama sekali. Apalagi sekarang dia udah bilang itu kan bahasa basi gitu, bukan bahasa formal. Ya elah, dia itu sedang berdakwah gitu ya, kok bahasa basi, kok berbohong, kan jahat banget kan, parah ini. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Rozi, masih ini ke Rozi, Masya Allah, Rasulullah Muhammad. Ya Rozi, doain ya semua yang selalu mencari kesalahan dan meletakkan kesalahan di saya, doain biar mereka juga disayang Allah, selalu disehatin badan, dipanjangin umur oleh Allah. Yang bikin konten YouTube banyak banget,
sama konten TikTok banyak banget, Instagram banyak banget. Itu juga doain biar rezekinya halal. Nawa itu nyampe. Nawa itu kan ngebenerin saya, ya kan, menghentikan mungkarnya saya kalau udah ya, dan menjadikan saya baik. Oke, kalau bener ya bahasanya dia itu kayak pokoknya yang lain nggak bener, dia yang bener gitu. Oke teman-teman, itu ya intinya kayak gitulah. Dan ya emang Yusuf Mansur merasa paling benar ya, dia ngerasa punya mujizat banyak kali ya, udah bisa ketemu malaikat. Itu fakta yang dia omong. Terus ketika dia ketemu ketemu Nabi Muhammad dalam kondisi sadar, terus dia sekarang mengelak kayak gitu, cuma mengimplementasikan, dan itu jauh dari kata-kata yang emang diungkapkan pada awalnya. Jadi ngelesnya itu ya basi sebenarnya. Saya sih nggak terlalu merespon ke sana sebenarnya, cuma ya itu ya konten seperti itu, konten bercandaan aja. Orang dia ngomongnya juga bercandaan, orang dia bilang sendiri ke Alo itu cuma kayak bercandaan, itu ada kontennya, faktanya. Jadi ketika Alo diminta pertanggungjawaban atas kegagalan bisnisnya, ya wajar, mungkin dia sedang bercanda. Oke teman-teman, sampai di sini ya. Mudah-mudahan teman-teman tahu bahwasanya YouTuber ini nggak pernah ketemu Pak Buspo gitu. Dengan Pak Darso pun mungkin nggak pernah ketemu gitu. Jadi nggak ada nih yang benar-benar ya mengorganisir gitu. Apalagi sampai ada aktor intelektualnya. Kalau aktor intelektual kan mengorganisir secara penuh gitu. Sama sekali nggak ada. Yusuf Mansur itu, tuduhan itu jelas ngawur dan salah gitu. Kalaupun ada yang diorganisir sama Pak Buspo, mungkin korban ya yang pas gitu. Kalau YouTuber ngapain juga diorganisir gitu. Orang fakta-fakta yang dimunculkan itu adalah omongan-omongan, ucapan-ucapan yang Yusuf Mansur sendiri si zaman ini ucapkan di YouTube. Dan banyak lagi yang dia keseleo-seleo itu di Instagram dia gitu loh. YouTube itu yang data-data lama, yang baru-baru kayak yang ini di Instagram dia gitu. Jadi lucu sekali kalau misalkan dia menuduh orang itu menuduh orang bahwasanya dia ini diorganisir gitu, ada aktor intelektual. Ya Pak Buspo jangan marah ya, saya cuma sarankan ketawa. Saya juga ketawa di kayak giniin. Ya saya reaksi aja, cuma enggak marah, cuma jengkel dikit lah. Karena kok bisa ada orang kayak gitu ya, nyindir gitu. Moga-moga rezekinya halal, sementara di balik itu bisnis saya itu bejibun itu yang gak halal itu. Saya katakan gak halal itu faktanya, MUI juga mengatakan itu haram. Terus Ponzi itu juga haram, kita tahu lah. Terserah, pokoknya banyak sekali ulama yang mengatakan seperti itu gitu. Dan sekarang kasus Jabal Nur itu, kalian pikir sendiri itu haram atau halal? Ya seperti itulah. Ya mudah-mudahan jangan ada lagi ulama yang memanfaatkan jamaah untuk kepentingan pribadi seperti ini. Dan itu fakta ya, nggak bisa dipungkiri kalau udah ada di Mahkamah Agung itu, di peradilan ya, faktanya. Dan saya kasih tahu, Adi Pantar Perkasa diputus bersalah, dan yang dalamnya itu ada Yusuf Mansur. Jadi jelas ya, ini ngomong nggak pakai retorika, ngomongnya pakai bukti. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah.